Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahid Nur Fajri, salah satu admin di Instagram Anak Unsut. Dan kali ini saya bakalan ngebahas mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk, dan nanti bakalan dibahas satu persatu. Walaupun tidak semua pertanyaan yang bakalan saya bahas, karena ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab di Q&A yang pertama. Jadi buat teman-teman yang belum nonton Q&A yang pertama, jangan lupa ditonton dulu Q&A yang pertama. Terus jangan lupa komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi teman-teman jangan lupa buat subscribe channel kami agar kami makin semangat dan termotivasi untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelumnya mohon maaf apabila ada suara-suara yang seperti motor lewat, karena di sini di depan rumahnya sangat dekat dengan jalan gitu. Jadi kalau misal ada suara-suara motor, mohon dimaklumi. Oke, kita bakalan mulai dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah masuk di Instagram Anak Unsut. Oke ya, buat teman-teman yang tadi sudah bertanya, dan di sini langsung dibahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Mohon bersabar. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Instagram @imlfrn.wana. Oke, di sini Kak, prodi untuk Fakultas Farmasi apa ya di Unsut? Oke, jadi kalau di Unsut itu farmasi itu bukanlah fakultas, tetapi itu udah prodi. Jadi prodi di Unsut ya itu farmasi. Jadi kalian mempelajarinya semua, dan nanti di semester kelima, biasanya di semester kelima nanti kalian maksudnya dikelompokkan dengan peminatan yang berbeda. Bisa yang berhubungan dengan farmasi, pembuatan obatnya lah, dengan pemasarannya obatnya lah, dan lain-lainnya. Terus untuk pertanyaan yang kedua dari Farah Queen, KWIN, di Unsut kalau daftar SNMPTN di prioritas kedua masih ada peluang masuk nggak Kak? Jadi kalau misalnya SNMPTN di Unsut itu salah satu kampus yang mungkin dia tidak mau dinomor duakan. Siapa sih yang mau dinomor duakan ya buat teman-teman? Jadi kalau pengalaman dari teman-teman saya, karena saya jalur SBMPTN lolosnya, dan teman-teman saya yang lolos SNMPTN, mereka benar-benar pilih Unsut itu di pilihan pertama. Baik mereka yang berasal dari Medan, berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat gitu, mereka memilihnya di pilihan yang pertama. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Sals SSSSAALS. Kak, aku bingung ini, kalau SNMPTN dari Jawa Barat itu kena potongan nilai atau enggak? Maksudnya potongan harga gitu kali ya. Jadi kalau misal dari kampus manapun, maksudnya kalau Unsut itu kayaknya dia emang sih ada prioritas buat masyarakat Banyumas, tapi tidak semuanya untuk terlalu diprioritaskan. Coba kalian lihat di bagian strategi tembus SNMPTN di konten kami, dan di situ banyak mahasiswa-mahasiswa dari Jawa Barat yang memang lolos di jalur SNMPTN. Jadi jangan lupa ditonton video tersebut. Jadi kalau misal kalian dari luar daerah, maksudnya luar Jawa Tengah dan ya luar Jawa Tengah, kalian peluangnya malahan ya sama aja gitu, nggak bakalan dibedakan. Terus si Salsa ini nanya lagi, kalau UM sekarang ngambilnya dari nilai SBM ya, jadi kalau yang udah masuk SNM nggak bisa ikut UM. Sebenarnya gimana ya, jadi kalau misal kalian lolos SNMPTN, ya udah kalian ambil aja SNMPTN itu gitu loh. Maksudnya kan banyak orang yang belum tentu lolos di SNMPTN. Terus kalau misal di kalian mau ikut UM-nya, ya kalian harus ikut SBMPTN-nya, harus ikut UTBK-nya. Baru nanti nilai UTBK kamu bisa buat daftar ujian mandiri non tulis. Kayak gitu.
Itu kemungkinan ya di tahun 2019, karena untuk ujian mandiri ini belum rilis. Kemungkinan di bulan kedua nanti rilis. Ada dari Aulia Vivi 21, UM itu gimana sih kak? Oke, jadi UM di Unsur itu ada dua. Sebelumnya kamu bisa tonton di video Q&A yang pertama, itu udah dijelasin. Jadi UM ada dua, UM non tulis dan UM tulis. Jadi UM non tulis itu untuk S1, D3 dan S1 internasional. Sedangkan UM tulis itu hanya untuk S1 internasional dan D3 saja. Jadi kalau misal kalian pengennya di S1 yang reguler, ya udah kalian daftarnya di UM yang non tulis yang menggunakan nilai SBMPTN. Jadi kalau UM tulis kalian ujian lagi. Terus lanjut lagi ya. Bayar UKT gimana prosedurnya, Min? Ini melenceng dari pertanyaan tapi bakalan saya jawab. Bayar UKT itu karena ini tau lah, ini maba semester 1 kayaknya. Kalian lihat dulu di Sista atau sistem tagihan, dan situ nominalnya berapa, nanti kalian bayar ke bank pakai NIM kalian, dan NIM-nya nanti bisa diubah ke angka. Oke, lanjut ya. Jadi untuk pertanyaan yang kesekian, boleh nanya, UM Unsud katanya nggak bisa dari nilai SBM. Ya malahan UM Unsud tahun-tahun 2 tahun ini emang pakai nilai SBMPTN. Berarti kan kalau untuk tahun ini karena nilai SBMPTN-nya berasal dari nilai UTBK, ya udah berarti kayak gitu, pakai nilai UTBK. Itu tadi dari Adelia Muslimah ya. Lanjut dari pertanyaan dari Maicha 6. Kalau mau ikut mandiri Unsud, apakah harus pilih Unsud dulu saat SBMPTN? Iya benar. Jadi kalau untuk sebelum-sebelumnya dari 2017, 2018 emang persyaratannya kayak gitu. Kalian harus pilih Unsud dulu di SBMPTN, baru nanti UM non tulis itu bisa. Tapi kalau UM tulis, kalian nggak pilih Unsud bisa. Maksudnya ikut UM tulis. Tapi kalau misal UM tulis kan jurusannya terbatas, cuma S1 internasional sama D3 aja. Jurusan peternakan di Unsud gimana kak? Ya kalau menurut saya jurusan peternakan di Unsud itu udah bagus ya, soalnya punya maksudnya X-farmnya sendiri, ada kandang sapi di belakang Fakultas Biologi, ada kandang unggas ayam gitu di belakang Fakultas Biologi. Terus itu emang udah bekerja sama ya dan PT Cheiron. Jadi kandang ayamnya itu udah berstandar bagus. Terus kalau misal untuk sapi-sapi perah kayak gitu, itu ada di X-Farm. Terus ada juga yang untuk sapi yang emang di praktikumnya kan biasanya di Purwokerto itu ada balai benih gitu kan, balai benih untuk untuk sapi gitu. Jadi ya bisa ke situ. Jadi udah akreditasinya A, bagus lah pokoknya. Kak, kesempatan masuk Unsud lewat UM itu berapa persen ya kak, dan biayanya gimana, biaya masuknya? Jadi kalau misal di UM itu kesempatannya ya gimana ya, tergantung dari kalian gitu. Nilai SBMPTN kalian gimana, nilai UM tulis kalian gimana gitu kan. Kalau misal nilainya bagus ya peluangnya gede gitu. Terus enaknya maksudnya kalau UM kan udah berkurang dari orang-orang yang ikut SBMPTN, jadi peluangnya menurut saya lebih besar. Cuma daya tampungnya kan kalau UM itu lebih sedikit ketimbang SBMPTN. Pokoknya yang paling banyak itu SBMPTN. Terus biaya masuknya, jadi kalau untuk ujian mandiri itu ada dikenakan uang pangkal. Jadi uang pangkal itu ya semacam uang bangunan kalau misal di SMA swasta atau negeri gitu. Dan itu hanya dibayarkan 1 kali dan nggak bisa dicicil. Oh ya, untuk nominal uang pangkal kalian bisa lihat di deskripsi video Q&A yang pertama. Kak, kalau peminat ilmu gizi di Unsud banyak nggak? Terus passing grade ilmu gizi berapa ya Kak? Oke, jadi untuk jadi untuk peminat ilmu gizi di Unsud, kalau untuk SNMPTN peminatnya jadi daya tampungnya emang nggak banyak, tapi yang daftar lumayan banyak. Jadi nilai keketatannya sangat ketat.
Coba kalian lihat di postingan Instagram anak Unsut, di situ ada tingkat keketatan di jurusan yang 20 besar jurusan di Indonesia, dan ilmu gizi ini masuk peringkat kelima se-Indonesia. Jadi ya bukan nakut-nakutin ya, bukan untuk nakut-nakutin kalian. Ya memang pada kenyataannya kayak gitu. Masuk ilmu gizi itu ya karena kuotanya nggak terlalu banyak, tapi pendaftarnya cukup banyak. Dari Faisal Holis, biaya hidup di sana berapa dan bayar UKT-nya berapa per semester. Jadi kalau untuk biaya hidup di sini di Unsut, padahal kalau misal di sini di Palembang ya, kalau di Unsut di Purwokerto itu biaya hidupnya untuk kos-kosan tergantung dari kalian mau nyari kos-kosan yang gimana. Ada kos-kosan yang paling 2 juta per tahun, ada juga yang 2 juta per bulan kalau misal mau, ada juga yang nyampe 7 juta per tahun kayak gitu kan. Tergantung dari emang kebutuhan kalian gimana gitu. Kalau menurut saya sih yang murah kalau misal kalian bisa mengatur uang, ya biaya hidupnya sangat murah. Soalnya makan aja maksudnya 8.000 aja udah pakai nasi ayam gitu kan, itu udah cukup lah, enak gitu. Terus kalau misal yang lain-lainnya ya tergantung dari tingkat hedonisme kalian lah. Terus kalau untuk bayar UKT-nya berapa? Jadi bayar UKT, nilai UKT itu disesuaikan dari penghasilan orang tua. Jadi nanti kalau misal kalian udah keterima, nanti kan kalian registrasi fisik yang memang masukin nilai-nilai maksudnya kayak penghasilan keluarga, penghasilan orang tua kayak gitu, dan nantinya dapat UKT itu, dan itu nanti disesuaikan dengan yang UKT-nya kan ada golongan 1 sampai 7 kayak gitu. Teknik pengairan itu ngapain aja sih, Min? Di Unsut itu nggak ada teknik pengairan, adanya teknik pertanian. Jadi kalau teknik pertanian ya tentunya alat mesin pertanian, alsintan. Terus selain itu juga untuk teknologi-teknologi yang berhubungan dengan pertanian kayak hidroponik kayak gitu juga masuk. Terus mesin-mesin pertanian, combat, belajar ya mungkin ya fisika-fisika kayak gitulah. Kalau misal kalian bisa fisika itu bagus, jauh lebih bagus. SBM ambil, oh ya, dan teknik pertanian itu akreditasinya udah A. SBM ambil FH gimana Kak peluangnya? FH itu peluangnya bagus, maksudnya lumayan lah, karena kuotanya banyak, pendaftarnya juga banyak, jadi ya sesuai lah. Kalau misal kalian daftar gitu, peluangnya ya bisa aja keterima, tergantung dari belajarnya kamu gimana. Nama channelnya apa? Anak Unsut, spasi Unsut. Kak, rata-rata nilai rapot untuk sastra Indonesia berapa ya? Oke, jadi pertanyaan yang kayak gini, rata-rata minimal, passing grade atau apa gitu kan, itu sebenarnya kita nggak bisa ngasih tahu yang detailnya gimana. Jadi kalau misal untuk rata-rata nilai rapot untuk sastra gitu kan, ya tergantung nilai yang masuknya gimana gitu loh. Nilai yang masuk berapa aja, ya nanti ya diseleksinya dari nilai tersebut, yang teratas siapa aja gitu kan, secara tidak langsung kayak gitu. Terus kan faktor untuk diterimanya SNMPTN kan nggak cuma dari nilai rapot, tapi dari kakak kelas lah, dari kakak kelasnya di jurusan tersebut gimana, apa namanya, historinya gitu kan. Oke, sebentar, ada truk lewat ya. Lanjut, untuk uang pangkal masuk FK Unsut di jalur mandiri kisaran berapa? 50 sampai 300 juta. Kak, kira-kira berapa persenkah pengaruh alumni itu? Soalnya pengen banget masuk ke kedokteran, tapi tidak ada alumni. Oke, kalian daftar aja kalau misal nggak ada alumni. Maksudnya gini ya, secara logika ya, kalau misal kalian tetap, maksudnya nggak ada alumni, ya kapan kalian bisa buat adik kelasnya kalian bisa daftar gitu untuk tahun berikutnya? Ya nanti ya tahun depannya nggak bakal ada yang daftar lagi kalau misal nggak ada alumni gitu kan. Ya gimana ya ngejelasinnya, intinya daftar aja walaupun nggak ada alumni. Soalnya persentasenya ya saya juga nggak tahu ya, yang tahu panitia SNMPTN di pusat. Kak, jurusan paling favorit di Unsut apa? Mungkin kalau misal untuk saintek itu kayak kedokteran, farmasi, ilmu gizi, terus agrotek juga masuk, kasmas, ya itu 5 untuk saintek. Kalau untuk soshum itu manajemen, hukum, administrasi negara, ilmu komunikasi, sama akuntansi.
Apa sih kelebihan kuliah di Unsud? Oke, kelebihan kuliah di Unsud tentunya ya, karena Unsud itu berada di tengah-tengah antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, jadi pertukaran budayanya itu sangatlah kental sekali. Jadi teman-teman kalian gak cuma orang-orang Jawa semua, ntar yang Jawa ngomongnya Jawa, yang ini ngomongnya ini gitu kan. Terus kebanyakan juga Sunda gitu kan, ada yang Sunda, ada juga yang Jabodetabek. Jadi bener-bener uh, rata gitu loh, antara orang Jawa ada sekian persen, orang misal 30%, orang Sundanya 30%, orang Jabodetabeknya 30%, dan sisanya orang selain di Jawa itu. Ya gitulah, intinya enaknya gitu. Terus lokasinya enak, kampusnya juga enak, adem, terus temen-temennya banyak. Intinya enaknya di situ. Daya tampung SNM paling sedikit sama paling banyak di apa? Jadi kalau yang paling sedikit itu il bukan ilmu gizi, sorry. Paling sedikit itu kedokteran gigi, saya ingat aku. Biasanya cuma 12 atau 16 orang gitu. Terus kalau yang paling banyak itu kayak hukum, agrotek, peternakan. Itu paling banyak. Biasanya kuotanya yang paling banyak itu. Itu bisa nyampe mungkin 100-an lah. Lanjut yang belum, Unsud tanggal berapa? Oke, jadi belum diupdate, belum dirilis sama Unsud, jadi tunggu kabarnya, biasanya di bulan 7 atau bulan 8. Oh ya, biasanya pendaftarannya di bulan 7, ujiannya di bulan 7 akhir sama bulan 8. Kalau mau masuk jurusan Saintek di Unsud itu rata-rata nilainya harus berapa? Oke, ini untuk nilai rata-rata kita nggak bisa ngasih jawaban, karena yang tahu ya sesuai dari nilai yang masuk. Kalau misal nilainya yang masuk ternyata nilainya bagus-bagus, ya yang bagus-bagus itu yang diambil. Beasiswa yang ada di Unsud Kak, asrama atau kosan yang murah. Oke, jadi kalau misal beasiswa yang itu dari Amelia KSN ya. Beasiswa yang ada di Unsud tentunya ada Bidik Misi, itu ada. Terus PPA, BPPA, susah bacanya pokoknya. Terus ada yang Yayasan Salim, ada Bank BNI, BTN, terus BRI, terus BFI Finance. Banyak pokoknya. Beasiswa unggulan juga kalau misal kalian mau daftar boleh. Apalagi ya, pokoknya banyak deh beasiswa. Seberapa ketat SNM di Unsud Kak? Oke, kalian bisa lihat di postingan terakhir IG itu ada ya yang seberapa ketatnya. Itu sekitar 3, sekian. Itu kalau misal di rata-rata dari semua jurusan. Tapi kalau misal jurusan yang paling ketat itu ilmu gizi 1,3%. Kak, kalau peringkat ngaruh SNM gak sih? Peringkat apa nih? Kalau misal peringkat ranking ya ngaruh. Biasanya kan rankingnya yang naik gitu loh, jangan yang naik turun nilainya yang naik. Terus kan kalau misal biasanya kan SNMPTN kan buat SMA yang jurusannya A itu kan diambil cuma 40% kan, 40% siswanya yang bisa daftar SNMPTN, entah nanti yang keterima berapa persen gitu kan. Nah ya udah, kalau misal peringkatnya kamu nggak memenuhi ya kamu nggak bisa ikut SNMPTN. Terus lanjut lagi, kalau ujian mandiri itu yang keterima sekitar berapa? Ini keterima secara total apa secara setiap jurusan? Biasanya kalau misal setiap jurusan paling cuma 30% dari total yang enggak sampai 30%, sorry, dari 20%. Tapi kalau misal untuk D3 sama S1 internasional itu 100% diambil dari jalur mandiri. Anak SMK mungkin nggak sih masuk FK? Oke, kayaknya kalau misal SNMPTN itu susah ya. Kalau SBMPTN ya kamu harus daftar, bener-bener daftar, bener-bener belajar, bener-bener harus bisa lolos. Mungkin bisa, harusnya sih bisa kalau misal ikut SBMPTN. Kalau mau FK Unsud itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Tentunya belajar mulai dari sekarang. Mau gimana ya?
Kalau misal nggak belajar kan, nih SNMPTN itu memerlukan nilai rapot, kan itu udah lewat gitu loh, udah lewat. Dan itu nilai rapot kan dari semester 1 sampai 5 itu udah kelewat, udah ya nggak bisa diperbaiki lah ya, kecuali kalau misal curang. Terus kalau misal SBMPTN kan bisa diminimalisir, SBMPTN sama UM kan bisa diminimalisir dengan belajar mulai dari sekarang, berdoa, terus usahanya lah ditingkatin. Selain itu juga minta restu orang tua, jangan cuma karena gengsi harus masuk kedokteran, tapi harus minta restu orang tua. Terus luruskan niat juga kenapa masuk FK. hmm, apa lagi ya, mungkin uh, udah sih, cukup aja kalau misal buat SNMPTN untuk masuk FK. Ini kayaknya udah pertanyaannya. Oh, ada lagi nih. Kak, untuk pendaftaran SBM via online linknya apa ya? Linknya itu dari yang panitia penerimaan PTN itu loh, yang LMPT, apa sih namanya ya, sorry. Bentar ya, linknya itu dari LTMPT ltmpt.ac.id. Oke, ya paling itu aja. Buat yang mau bertanya lagi silahkan di kolom komentar. Terus jangan lupa ditonton dulu baru bertanya, jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang di komentar. Paling itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram admin juga ya, @wahidnurf_. Thank you.